Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini saya Hafifah Hurawiin dengan nomor NIM 2101110069. Di sini saya akan mengkaji kitab Mabadi' Awaliyah Mu'allif Al-Min Al-Ustad Abdul Hamid Hakim. Mabadi' Awaliyah ini menerangkan atau berisi tentang usul fikih dan kaidah-kaidah fikhiyah. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengkaji bagian yang pertama, yakni al-qismul awal bi usulil fiqhi ila mabahatis sadis bil mujmal. Baik, sebelum kita mengkaji kitab ini, alangkah baiknya kita menghadiahkan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan khususnya kepada beliau Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim. Semoga beliau diberikan ampunan serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang mengkaji kitab ini mendapatkan barokah beliau dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah yang kedua kita tujukan, kita hadiahkan bersama untuk guru kita Al-Ustaz Aris Mahmudi. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan panjang umur barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-qismul awal bagian yang pertama, yakni fi usulil fiqh, pembahasan tentang usul fikih. Al-aslu lughatan, aslu secara bahasa ini adalah ma bunya alaihi ghairuhu, sesuatu yang berdiri yang di atasnya ada sesuatu yang lain. Ka'asli syajarah ay asasi, seperti dasarnya pohon atau pondasinya. Wa aslu syajarah ay tarfuha as-sabiti fil ardh, dan dasarnya pohon itu adalah akarnya yang tertanam di dalam bumi. Usulul fikih asasi. Maka seperti itu pula usul fikih adalah dasarnya fikih. Wal far'u, dan cabang, ma bunya ala ghairihi, sesuatu yang berdiri di atas sesuatu yang lain. Kafuru'i syajarah li asliha, seperti cabang ataupun ranting pohon yang berada pada dasarnya pohon. Kafuru'il fiqhi li usuli, maka seperti itu pula cabangnya fikih berada pada usul fikih. Maka pada mukadimah itu dikatakan al-fiqhu la yaqumu bidunil usul. Fikih itu tidak akan ada atau tidak akan berdiri tanpa adanya usul fikih. Kemudian, usul fikih ini merupakan dalil dari hukum-hukum fikih. Waslu istilahan, sedangkan usul secara istilah ini adalah yuqalu 'ala dalil wal qa'idatil kulliyah, sesuatu yang diucapkan atas dasar dalil dan kaidah secara global. Dan orang Arab ini menyamakan usul itu sama saja dengan dalil ataupun kaidah-kaidah yang umum. Kaqaulihim, seperti pendapat para ulama. Maka pendapat para ahli usul, aslu wujubis shalah, dasarnya diwajibkan salat adalah Alkitab, dan dari Al-Quran. Ad-dalil, jadi Al-Quran ini sebagai dasar dalil. Ala wujubiha, atas diwajibkannya salat tadi, yakni Alkitab, Al-Quran. Wallahu ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala,
wa aqimus shalah, dan dirikanlah shalat. Ini terdapat fi'lul amri lil wujubi. Wa qaulihim, seperti pendapat para ulama atau seperti yang dikatakan wa ibahatul maitati lil muttarri khilaful asli. Yang mengatakan bahwa bangkai itu halal hukumnya bagi mereka yang dalam keadaan kondisi darurat, yakni menyimpang dari hukum asal, ay mukhalifatu lil qa'idatil kulliyah, yakni menyimpang dari kaidah hukum atau kaidah yang umum, yang sifatnya umum. Wahya, kaidah yang seperti apa? Yakni kullu maitatin haram, semua bangkai itu hukumnya haram. Seperti qala Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya bangkai itu diharamkan atas kalian. Ini dua hal ini menyimpang dari tadi, dari bahwa bangkai itu halal hukumnya bagi mereka yang dalam keadaan kondisi darurat. Kemudian usul fikih, yakni dalilul fikhi ala sabilil ijmal, dalil hukum fikih yang dibuat secara global atau ijmal. Kaqaulihim, seperti yang dikatakan mutlaqul amri lil wujubi, mutlaknya perintah itu adalah sebuah kewajiban. Wa mutlaqun nahyi lit tahrim, dan mutlaknya larangan itu adalah sebuah pengharaman. Wa mutlaqu fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mutlaknya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mutlaqul ijma'i, dan mutlaknya ijma'. Wa mutlaqul qiyasi, dan mutlaknya qiyas. Itu hujjatun, itu adalah hujjah-hujjah, dalil ataupun argumentasi. Al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa ini adalah al-fahmu, paham. Faqihtu kalamaka ay fahimtuhu, saya mengerti ucapannya atau saya memahaminya. Jadi yang disebut faqih itu adalah orang yang paham. Wastilahan, sedangkan secara istilah, yakni al-ilmu bil ahkam syar'iyyati allati tariquhal ijtihadu. Ini ialah hukum yang ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang dihasilkan dari ijtihad. Kal ilmi bi anna niyah fil wudu'i wajibatun, seperti mengetahui bahwa niat dalam berwudu itu adalah wajib. Wa nahwi dzalika minal masailil ijtihadiyyah, semisalnya dari permasalahan ijtihad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wal wudu'u minal a'mal, dan wudu itu termasuk dari salah satu perbuatan. Bi khilafil ilmi bil ahkam syar'iyyah, nah ini berbeda dengan mengetahui hukum syara' allati laisa tariquhal ijtihad, yang tidak melalui jalan ijtihad. Kal ilmi bi anna shalawatul khamsi wajibatun, seperti mengetahui bahwasannya salat 5 waktu itu wajib. Wa anna zina muharramun, dan sesungguhnya zina itu haram. Wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyyah, dan itu semua termasuk masalah-masalah yang qat'i atau masalah-masalah yang pasti. Maka fala yusammal ilmi bima dzikra fiqhan, maka pengetahuan itu bukan disebut fikih. Kemudian ada al-ilmu. Al-ilmu yakni sifatun yankashifu biha al-matlub inkishafan tamman. Ini ilmu ialah sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dijari dengan penjelasan yang sempurna. Kemudian ada al-jahlu. Al-jahlu yakni adamul ilmi bisyai'i, tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian ada wadhan.
yakni al-idrakul rajih li ahadil amrayni, menemukan perkiraan sesuatu yang kuat dari dua perkara. Wal wahmu al-idrakul marjuh li ahadil amrayni, menemukan perkiraan sesuatu yang lemah dari dua perkara. Wasyak ini al-idrakul mustawi bainal amrayni, menemukan perkiraan sesuatu yang sama atau seimbang dari dua perkara. Fataraddadu fi qiyami Zaidin wa nafihi ala sawa syak. Maka keraguan-raguan dalam menganalisa berdirinya Zaid atau itu sama atau seimbang, maka itu disebut syak. Wa ma'arijahani tsubut wal intifa ibn. Jika pada indikasinya itu kuat, maka itu disebut bon. Wa ma'amarjuhun fi hadithima wahmu. Namun jika indikasinya itu lemah, maka disebut wahmu. Wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi bi syamal bon. Dan maksud ilmu pada pengertian fikih ini mengandung bon atau sangkaan dan perkiraan. Jadi dugaan itu memiliki beberapa tingkatan. Yakni yang pertama ada yang namanya bon, kemudian ada yang namanya wahm, kemudian ada yang namanya syak. Jika dugaan atau perkiraan itu kuat dari dua perkara, ini itu dinamakan bon. Kemudian ada selanjutnya jika perkiraan itu salah satunya lemah, maka itu disebut wahm. Kemudian jika dugaan atau perkiraan itu sama-sama atau seimbang ataupun ragu-ragu, maka itu disebut syak. Nah, kemudian ada al-ahkam, menerangkan tentang hukum-hukum. Al-ahkam nau'ani, yakni al-ahkam taklifiyah wal ahkamul wada'iyah. Wal ahkam tis'atun, yakni al-wajib, kemudian al-mandub, wal mubah, wal haram, wal makruh, wal sahih, wal batil, wal rukhsah, wal azimah. Jadi hukum-hukum itu ada 9. Yang pertama ada wajib, kemudian ada sunnah, kemudian ada mubah, kemudian ada haram, kemudian ada makruh, kemudian ada sah, batal, rukhsah, dan azimah. Adapun yang meliputi al-ahkam taklifiyah, yakni ada 5, al-wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Dan selanjutnya adalah al-ahkamul wada'iyah, yakni sah, batal, rukhsah, dan azimah. Wajib, maka wajib ini adalah man yuthabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberikan pahala jika ia mengerjakan, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan disiksa atau diberikan dosa ketika ia meninggalkannya. Kas-sholawat wa shaum Ramadan, seperti salat dan puasa Ramadan. Kemudian ada al-mandub. Al-mandub yakni ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang diberi pahala jika ia mengerjakan, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diberikan siksa ataupun dosa ketika ia meninggalkannya. Katahiyatul masjid, seperti salat tahiyatul masjid. Kemudian ada al-haram, yakni ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang diberi pahala ketika ia meninggalkan, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan disiksa apabila ia mengerjakannya. Kariba, seperti riba, wa fi'lul mafsadah, dan melakukan perbuatan buruk. Kemudian ada al-makruh, yakni ma yuthabu ala tarkihi, sesuatu yang diberi pahala jika ia meninggalkan, wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak diberi siksa ataupun dosa ketika ia mengerjakannya. Kata qadimin yusra ala al-yumna, seperti mendahulukan yang kiri atas kanan,
fil wudu'i di dalam berwudu. Kemudian ada al-mubah, yakni ma la yuthabu ala fi'lihi, sesuatu yang tidak diberikan pahala ketika ia mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diberikan siksa ataupun dosa ketika ia meninggalkannya. Kanaumi fin nahari, seperti tidur di siang hari. Kemudian ada as-sahih. As-sahih ini adalah sah, yakni ma yajtami'u fihi ar-ruknu wa syartu, sesuatu yang mencakup di dalamnya ini dua perkara, yakni ar-ruknu wa syartu. Kemudian al-batil, batal, yakni ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wa syartu. Jadi sesuatu yang tidak mencakup di dalamnya, yakni rukun dan syarat. Kemudian ada ar-rukun itu sendiri. Ar-ruknu yakni ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai', sesuatu yang menentukan sahnya suatu amal ataupun perbuatan, wa kana juz'an minhu, dan termasuk bagian dari perbuatan tersebut, kaghaslil wajhi lil wudu'i, seperti membasuh muka dalam berwudu, wa takbiratul ihram lis sholati, dan takbiratul ihram ketika sholat. Kemudian ada asyartu, ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai', sesuatu yang menentukan sahnya suatu amal ataupun perbuatan, wa laisa minhu, dan bukan termasuk dalam bagian dari suatu perbuatan tersebut, kama imutlaqi lil wudu'i, seperti menggunakan air mutlak ketika berwudu, wasitrul aurat fi sholati, dan menutup aurat pada waktu sholat. Kemudian ada ar-rukhsah. Ar-rukhsah ini adalah keringanan. Dia al-hukmu, yakni hukum alladhi yataghayyaru min su'ubah ila suhulah, hukum yang berubah dari su'ubah ila suhulah, yakni hukum yang berubah dari yang sulit menuju yang mudah, ma'aqiyami sababil hukmi, beserta sebab hukum asal, kajawazil fitri lil musafiri, seperti diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang musafir, la yahiduhus shaum, jika puasa itu menyebabkan kesulitan atau keletihan ya bagi seorang musafir tersebut. Wa aklul maitati lil muttarri, dan diperbolehkan memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan kondisi darurat. Al-azimah hiyal hukmu, adalah hukum asal, alladzi kawujubis shalawatil khamsi, seperti diwajibkannya sholat 5 waktu, wa hurmati akdil maitati li ghairil muttarri, dan diharamkannya memakan bangkai selain orang yang dalam keadaan kondisi darurat. Wa ta'allaqu bi usulil fiqh mabahith, dan beberapa pembahasan yang berhubungan dengan usul fikih, yakni ada al-mabahithul awal, pembahasan yang pertama, yakni menerangkan tentang fil amri, tentang perintah. Ma huwal amru, wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna, permintaan untuk melakukan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Ada beberapa bentuk narasi supaya kita mengetahui bahwa itu menunjukkan kata amr. Ini pertama ada fi'lul amri, kemudian ada la amr plus fi'lul mudhari', kemudian ada jumlah khobariyah, yakni kalam insya dan kalam khobar. Kemudian wa fihi qawaid, dan dalam amr ini terdapat beberapa kaidah. Yang pertama yakni al-aslu fil amri lil wujubi, asal atau pada prinsipnya
perintah itu menunjukkan untuk kewajiban atau hukumnya wajib. Illa ma dallat dalil ala khilafihi, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Qala ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, di sini terdapat fi'lul amri lil wujub. Ini aqimu. Kata akhir ini merupakan fi'lul amri. Kemudian ada kaidah yang kedua, yakni al-aslu fil amri la yaqtadi takrar. Asal dalam perintah itu tidak mesti diulangi. Illa ma dallat dalil ala khilafihi, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan atau menunjukkan tentang perbedaannya. Qala Allah Ta'ala, Atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Jadi di situ dijelaskan bahwa ibadah haji dan umrah ini hanya satu kali seumur hidup. Sudah tertera dalam kandungan ayat al-hajjah wal umrah. Itu bukan kata-kata jamak. Kemudian al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Di asal dalam perintah itu tidak mesti langsung spontan atau langsung dikerjakan. Li'annal gharada minhu, karena sesungguhnya tujuan yang diminta ijabul fi'li min ghairi ikhtisasin. Ini melaksanakan perintah dengan tidak menentukan waktu. Bizamanil awal duna zamanil tsani, pada masa awal bukan masa kedua. Contohnya, kita diperintahkan sholat duhur. Nah, sholat duhur itu kan memiliki waktu, ini pembatasan waktu. Ada waktu awal, kemudian ada waktu tengah-tengah, kemudian ada waktu akhir atau pergantian mau ke asar. Kita boleh tidak langsung spontan untuk mengerjakan pada awal waktu, boleh di tengah-tengah waktu, boleh di akhir waktu, akan tetapi lebih baik dikerjakan pada awal waktu. Seperti contohnya lagi pada ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan di situ diutus untuk pergi haji ke Baitullah, akan tetapi tidak langsung spontan. Ada perintah langsung dikerjakan untuk berhaji, tidak, akan tetapi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Terdapat waktu-waktu tertentu untuk melaksanakannya. Kemudian kaidah yang keempat, al-amru bi syai'i amru bi wasaili. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti juga memerintah untuk melaksanakan wasilahnya atau perantaranya. Seperti contohnya al-amru bis sholati amru bit taharati. Perintah untuk sholat juga perintah untuk bersuci. Karena sholat ini menjadi tidak sah jika tidak bersuci. Kan bersuci sama sholat itu satu rukun. Maka tidak ada kita harus melakukan perintah sholat itu juga beserta perantaranya. Kemudian contohnya as-sholatu khairum minan naum. Nah, untuk mewujudkan as-sholatu khairum minan naum, maka biasanya yang di masjid itu ada pujian, kemudian ada
qiraah sebelum azan itu untuk mewujudkan as-shalatu khairum minan naum, supaya mereka yang masih tidur akan terbangun. Itu kan menjadi satu rumpun ya. Kemudian kaidah yang kelima yakni al-amru bisyai'in nahyu an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti merupakan larangan dari perintah tersebut. Seperti qala Allah Ta'ala wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nah, perintah untuk mengucapkan kata-kata yang baik ini berarti benar kalau ada larangan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian idza fu'ila al-ma'mur ala wajhihi, yakni jika apa yang diperintahkan telah dilakukan, yakhrujul ma'mur an uhdatil amri, maka orang yang diperintah itu telah keluar dari tanggungan perintah tersebut. Fa idza adama syakhsul ma'a fatayammama fa shalla. Misalnya jika seseorang dengan tidak adanya air, maka ia bertayamum dan melakukan salat. Kharaja an uhdatil amri fala qada'i alaihi idza wajadal ma'i. Maka tidak mesti melakukan qada' salat jika ia telah menemukan air. Nah, contohnya di sini dikatakan bahwa jika seseorang ini tidak mendapatkan air, maka ia boleh bertayamum dan melakukan salat. Nah, itu dia sudah keluar dari tanggungan perintah untuk bersolat dan bertayamum. Sekalipun dia setelah sholat menemukan air, dia tidak perlu untuk mengulangi atau mengqadha sholat tersebut karena dia sudah keluar dari tanggungan perintah tersebut. Kemudian ada al-mabahitsu tsani, ini pembahasan yang kedua tentang finnahyi, tentang membahas tentang larangan. Ma huwa nahyu, ini wa huwa talabut tarki minal a'la ilal adna, yaitu permintaan untuk meninggalkan pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Ada beberapa bentuk narasi untuk kita mengetahui bahwa itu menunjukkan kata larangan atau nahi. Yakni pertama itu bisa berbentuk nahi, seperti wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Ini ada amar, nahi. Kemudian ada jumlah khobariyah. Di sini ada wafihi qawaid, ada beberapa kaidah di dalam nahi. Yang pertama, al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal dalam larangan itu hukumnya adalah menjelaskan tentang keharaman. Illa ma dallat dalil ala khilafihi, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan atau menunjukkan tentang perbedaannya. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ini ada larangan la tufsidu. Kemudian ada kaidah yang kedua, yakni an-nahyu 'an syai'i amrun bididdihi. Larangan sesuatu itu berarti perintah dari yang lawan larangan tadi, dari sesuatu tersebut. Seperti qala Allah Ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Maka benar jika ada perintah untuk mencari rezeki
yang halal. Kemudian ada kaidah yang ketiga, yakni al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhiyyi. Ini asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya fil ibadati, dalam beribadah, contohnya kasolatil haidhi wa shaumiha, seperti sholat dan puasanya wanita yang haid. Maka dalam larangan tersebut sudah dikatakan bahwa atau mempunyai alasan tertentu yang menunjukkan tentang rusaknya larangan tersebut. Contohnya kan di sini ada kasolatil haid atau wasomu al-haid, ya, wasomiha, puasanya orang yang haid. Itu kan menunjukkan kerusakan dari sholat tersebut atau puasanya tersebut menjadi batal, puasa dan sholatnya orang haid. Karena asal dari sholat itu perintah, bahkan diwajibkan, akan tetapi menjadi rusak karena larangan, ada larangan. Kemudian an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyyi. Larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya. Fil muamalat, kali ini dalam bermuamalah. In raja'an nahyu ila nafsil akad, jika larangan itu merujuk pada keadaan akadnya. Jadi larangan tersebut menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya. Kama fi bai'il hasah, seperti dilarangnya jual beli kerikil. Bahkan nahyu sallallahu alaihi wasallam, naha sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah, rawahu Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah melarang jual beli kerikil. Karena di dalam jual beli kerikil ini mengandung ketidakjelasan. Akadnya sendiri itu sudah rusak. Berbeda dengan wa in raja'a ila amrin kharijin 'anil aqdi. Nah, jika larangan itu merujuk pada perkara yang keluar dari bentuk akad, ghairi lazimin, yang tidak lazim, fala kama fi bai'i waqti nida'il jumu'ah, maka tidaklah menjadi batal. Nah, jika larangan itu merujuk pada perkara yang keluar dari akadnya, yang memang sudah akadnya itu sudah tidak haram, maka itu tidak menjadi batal dalam jual beli tersebut. Contohnya di sini seperti pada bentuk jual beli di saat azan sholat Jumat. Nah, ini kan akadnya itu sah, akan tetapi waktunya yang menjadi haram. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah kamu ila dzikrillahi, untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Lil ikhlali bisa'il wajibi ilal jum'ah. Hal itu karena akan mengganggu dalam melakukan kewajiban sholat Jumat. Wal ikhlali yujadu bil bai'i wa ghairihi kal akli. Dan gangguan itu ada ketika terjadi proses jual beli dan lainnya juga termasuk makan. Jadi sini contohnya adalah jual beli pada saat Jumat, pada saat akan melakukan sholat Jumat. Karena di sini
menjadi batal karena mengganggu untuk melakukan kewajiban sholat Jumat. Akan tetapi akadnya dalam jual beli itu sah. Kemudian ada al-mabahatus tsalits, ini menerangkan tentang fil'am, tentang keumuman. Ma huwa al-'am wa huwa ma 'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Adalah sesuatu yang meliputi dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Wa al-fatu al-mudihatu lahu arba'atun. Dan lafaz-lafaz yang menerangkan tentang am ini ada 4. Yang pertama yakni al-ismul wahid al-mu'arraf bil lam. Isim mufrad yang ditakrif dengan alif dan lam. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Al-ayah. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Maka yang disebut dengan am di sini adalah al-insan, yakni manusia. Nah, manusia ini kan sifatnya umum, semua manusia tanpa terkecuali. Kemudian ada yang kedua, yakni wasmul jam'i al-mu'arraf billah. Isim jamak yang ditakrif dengan alif dan lam. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah ini menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka yang dimaksud di dalam nomor 2 ini adalah al-muhsinin, perbuatan baik. Di sini menunjukkan keumuman. Ini perbuatan baik apa saja, ini Allah menyukainya. Kemudian ada yang ketiga, yakni wala bin nakirat, dan lam dilafaz nakirah atau umum. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Nah, di sini, dan jagalah dirimu dari hari kiamat. Yang dimaksud adalah dari azab pada hari kiamat, yang pada hari itu seseorang ini tidak dapat membela orang lain. Maka di sini nafsun, kata nafsun di sini mempunyai arti yang umum, semua orang tanpa terkecuali. Jagalah dirimu, jadi dirimu itu ya semua orang tanpa terkecuali. Ini kan pasti bersifat umum. Kemudian ada wal asma'il mubahamah, kaman isim-isim yang mubaham. Kaman fiman ya'kil, seperti lafaz man untuk orang yang berakal. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, maka dia akan mendapatkan balasannya. Yang disebutkan dalam isim mubaham man ini adalah faman. Man di sini adalah man. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sini barang siapa, ini semua orang. Siapapun yang melakukan atau mengerjakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Kemudian isim mubaham yang kedua, yakni ada ma. Wa ma fi ma la ya'kil, dan lafaz ma untuk yang tidak berakal. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang dimaksud di dalam isim mubaham di sini adalah ma, bima, apa-apa yang kamu kerjakan, maka Allah melihatnya. Kemudian ada isim mubaham ai. Di sini ada lafaz ai. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, ayyama tad'u falahul asma'ul husna.
dengan nama yang mana saja dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Di sini yang dimaksud adalah ayyama, nama yang mana saja, itu kan masih bersifat umum tanpa kekhususan. Kemudian ada yang isim mubham aina, lafaz aina fil makan, lafaz aina untuk keterangan tempat. Kalau Allah Ta'ala seperti pada firman Allah Ta'ala, Aynama takunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah aina, di mana saja. Ini kan masih bersifat umum. Bisa ketika di sana, bisa langsung di sini. Ini masih bersifat umum. Kemudian ada isim mubham yang terakhir, yakni mata. Wa mata fi zaman, dan lafaz mata untuk keterangan waktu. Seperti pada lafaz mata safarti fa anti talib. Nah, kapan saja kamu pergi, maka kamu akan tertalak. Maka yang disebut di sini adalah mata. Mata ini kapan saja. Nah, kapan saja ini kan masih bersifat umum tanpa kekhususan. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi nanti, itu. Kemudian ada al-mabahis surabi. Ini pembahasan yang keempat tentang fil khas wa takhsis. Pembahasan tentang khas dan takhsis. Khas itu sendiri adalah khusus dan takhsis itu adalah mengkhususkan atau pengkhususan. Wal khas ialah ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Kemudian ada wat takhsis. Sedangkan takhsis sendiri ini ialah ikhraju ba'di madlulil 'am, dikeluarkan dari sebagian dalil-dalil yang bersifat umum. Ini mengeluarkan dalil-dalil yang umum dengan membandingkan ayat ataupun hadis-hadis lain ataupun dasar hukum lain tentang kekhususan. Bisa jadi suatu ayat itu sudah jelas dan bisa jadi ayat tersebut dijelaskan lagi, ya. Masih bersifat umum lalu dikhususkan. Nah, ini nanti ada beberapa contoh. Kemudian wahwa qismani, dan takhsis ini ada dua macam. Ini muttasil wa munfasil. Ada yang muttasil, kemudian ada yang munfasil. Kemudian fal muttasil. Nah, ini ada anwa'un, ada beberapa macam. Minha al-istisna, yakni pengecualian. Seperti qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang berarti wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan amal yang saleh. Maka di sini ada yang namanya tadi kan muttasil, langsung ya, atau bersambung. Maka di sini al-insan, tadi kan takhsis untuk mengeluarkan dalil-dalil yang am. Nah, di sini muttasil, maka dia bersambung. Ini seperti contohnya innal insana lafi khusrin, dan sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Yang dimaksudkan bersifat am di sini adalah al-insan, semua manusia tanpa terkecuali. Nah, di sini lalu ditakhsiskan ada manusia-manusia yang tidak termasuk dalam kerugian tersebut. Ada pengkhususan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ini tidak termasuk lafi khusrin. Kemudian ada at-taqyidu bis-sifat, digantungkan pada sifatnya. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala fi kafaratil qatli. Nah, ini dalam hal kafarat membunuh. Firman Allah yang berbunyi, wa ma qatala mu'mina fatahrir raqabatin mu'minah. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena ia bersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Nah, di sini barang siapa membunuh seorang mukmin, maka ia memerdekakan seorang hamba. Fatahrir raqabah. Maka dikhususkan yakni raqabatin mukminah, seorang hamba sahaya yang beriman. Kemudian ada at-takhsis bil ghayah. Ini ada taksis dengan goyah atau pembatasan, bisa jadi atau bisa berarti pembatasan, bisa berarti akhir, kemudian bisa berarti puncak. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yatahun, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, di sini ada dalil wala taqrabuhunna, maka dikhususkan hatta yatahun atau diperjelas lagi, yakni sebelum mereka suci. Contoh lagi, idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lah, di sini wa aydiyakum ini kan masih bersifat am. Maka ada pembatasan yang namanya takhsis bil ghayah, yakni wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq ini termasuk takhsis bil ghayah, yakni pembatasan tangan yang mana? Ya, ini ada pembatasan yakni ilal marafiq, hanya sampai siku-siku. Kemudian ada taksis bil badal atau taksis dengan badal ataupun pengganti. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yakni man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Di sini ada pengganti atau badalnya ini yakni man istata'a ilaihi sabila. Kemudian ada fal munfasil anwa'. Di sini ada yang munfasil ada beberapa macam. Yang pertama yakni takhsisul kitab bil kitab. Takhsis, mentakhsis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ayat dengan ayat. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikat, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Nah, ini ditaksis ya. Ditaksis biqaulihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ayyuhilla lakum. Nah, yang berarti dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Ini diperbolehkan. Tadi kan, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Maka ditaksis, diperjelas lagi. Boleh. Wal muhsanatu minal ladina, dan nikahilah wanita-wanita minal ladina utul kitab min qablikum, yakni wanita-wanita yang ahli kitab. Seperti itu. Itu kan wanita-wanita yang bukan Islam ataupun musyrik. Tetapi ada pengkhususan, ditaksis dengan ayat yang lain bahwa boleh menikahi orang-orang yang musyrik, akan tetapi orang-orang yang ahli kitab. Kemudian ada wa takhsisul kitab bis sunnah, mentaksis Al-Qur'an dengan hadis. Ini qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, yusnikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayayn.
Allah ini mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau pembagian wasiat untuk anak-anakmu, yakni bagian seorang anak laki-laki ini sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Nah, dalam ayat ini anak secara keseluruhan ini akan mendapatkan warisan, baik dia beragama Islam ataupun dia beragama kafir. Maka ayat ini ditaksis dengan hadis yakni hadis Nabi syama yang berbunyi syamilu lil waladil kafiri khassis bi hadis sahihain. Ini ditaksis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini yang berarti orang Muslim ini tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir sebaliknya tidak mewarisi orang Muslim. Yang dikatakan dengan di ayat tadi mengatakan bahwa anak ini secara keseluruhan akan mendapatkan warisan, baik dia beragama Islam maupun dia beragama kafir. Nah, ini ayat ini ditaksis, dikhususkan lagi dengan tidak, dalam hadis ini dikatakan bahwa orang Muslim ini tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir juga tidak bisa mewarisi orang Muslim. Kemudian ada taksis sunnah bil kitab, ini mentaksis hadis dengan Al-Quran. Kataksisi hadis sahihain, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah ini tidak menerima salat di antara kamu semua ketika ia berhadas sampai kemudian ia berwudu. Jadi dikatakan pada hadis ini tidak diterima salatnya kalau kalian berhadas, pokoknya sampai kemudian ia berwudu baru ia diterima sholatnya. Nah, ini ditaksis dengan firman Allah yang berbunyi wa in kuntum marda ila qawlihi falam tajidu ma'an fatayammamu, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, maka kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu. Nah, ini ditaksis. Kita boleh bertayamum ketika kita tidak mendapatkan air. Nah, tayamum ini sebagai pengganti tadi berwudu. Ini diterima saja salatnya. Kemudian ada wataksis sunnah bis sunnah, ini mentaksis hadis dengan hadis. Taksis hadis sahihaini, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Fima saqatis sama'ul ashru, pada setiap yang disirami oleh hujan, maka zakatnya ini adalah 1/10. Fi haditsihima, ini ditaksis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Laisa fi maduna khamsati awsukin shadaqah, maka tidak mesti mengeluarkan zakat untuk yang kurang dari 5 wasak. Nah, kan kalau tadi pada hadis yang pertama dikatakan bahwa apapun yang disirami oleh hujan, maka zakatnya itu 1/10. Maka ini ditaksis dengan hadis Nabi. Nah, tidak mesti mengeluarkan zakat untuk kurang yang dari 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebih untuk 700 kilo atau 600 kilo. Ada batasannya. Kemudian ada wataksisul kitab bil qiyas.
mentaksis Al-Quran dengan qiyas. Kaqaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap seorang dari keduanya, yakni mi'ata jaldah, 100 kali dera. Fa'innahu khasi minha al-amma fa'alaiha nisfu dzalika biqaulihi ta'ala. Maka khusus untuk seorang budak perempuan, hukuman itu didapatkannya separuh dari orang merdeka. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, biqauli ta'ala, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Nah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji ataupun zina, maka atas mereka ini separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Ini kebolehan mengawini budak tersebut. Maka wal addu fal qiyasu ala ahmati bin nisfi aidan. Maka berdasarkan itu para ulama ini membuat qiyas atau membuat ukuran untuk hukuman abdul atau hamba laki-laki. Ini adalah separuh dari hukuman laki-laki merdeka. Nah, qiyas ini dikiaskan pada ayat yang sebelumnya, yakni untuk ukuran al-abd, hamba laki-laki. Karena di dalam ayat tersebut tidak ada hukumannya bagi seorang hamba laki-laki. Maka dikiaskan, maka disamakan. Kemudian ada yang terakhir, yakni wa takhsisus sunnah bil qiyas. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Orang kaya, yakni yang menunda-nunda membayar hutang, maka dihalalkan mendapat sindiran ataupun hinaan dan siksaan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, kemudian wahada fi ghairil walidi ma'a walidi. Hadis ini bukan diperuntukkan untuk orang tua dan anaknya. Fa'innahu la yahillu irdahu wa 'uqubatuhu qiyasan ala 'adami qaulil uffi tsabit. Maka karena tidak akan menjadikannya mendapatkan sindiran atau hinaan. Karena dengan qiyas bahwa anak ini tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, biqauli ta'ala fala taqul lahuma uffin. Maka janganlah sekali-kali kalian berkata kepada keduanya. Hadis tersebut dikiaskan kepada ayat yang berdasarkan ayat dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Kemudian ada al-mabahatul khamis. Ini pembahasan yang kelima. Fin naskhi, menerangkan tentang nasakh. Fin naskhi, nasikh dan mansukh. Wa huwa lughatan. Nasikh secara bahasa ialah al-izalah, menghapus atau menghilangkan. Sedangkan al-mansukh itu adalah yang dihapus atau yang dihilangkan. Yuqalu nasakhatu syamsu ad-dhilla idza azalathu wa rafa'athu bin nibsatih.
Nah, ini seperti pada ungkapan matahari telah menghapus kegelapan ketika ia menghapus dan menghilangkannya dengan membentang luas. Wa qila ma'nahu an-naql. Dan ada pula yang memberi makna menyalin. Min qawlihim nasakhatu ma fi hadzal kitab idza naqaltu ma fihi ila al-akhir. Saya seperti pada ungkapan saya menyalin apa-apa yang ada di dalam kitab ini ketika saya menyalin apa-apa yang ada dalam kitab lain. Kemudian wa syar'an, ada secara syara' atau secara istilah. Nasakh itu adalah raf'u hukmin syar'iyyin bi dalilin syar'iyyin mutaakhir. Ini menghilangkan hukum syara' dengan dasar dalil syara' yang lebih akhir datangnya. Nah, ada suatu dalil yang nanti akan dihapus, ya, akan dihapus karena sesuai dengan zamannya. Wa yanqasimun naskhu 'inda ba'dhum ila aqsamin. Dan nasakh menurut sebagian ulama ini terbagi beberapa aqsam atau beberapa macam. Yang pertama adalah naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Wa baqa'ul hukmi. Menasakh tulisan dan menetapkan hukumnya. Jadi tulisannya ini dinasakh atau dihapus. Wa baqa'ul hukmi, menetapkan hukumnya. Akan tetapi hukumnya tetap. Nahwu syaikhu wa syaikhatu idza zaniya farjumuhuma albattata. Nah, seperti lafaz orang tua laki-laki dan wa syaikhatu dan perempuan, idza zaniya ketika berzina farjumuhuma, maka rajamlah mereka albattata dengan pasti. Qala Umar radhiyallahu anhu, seperti keterangan itu diyakini dulunya seperti pada ungkapan Umar radhiyallahu anhu. Fa inna qad qara'naha. Saya sesungguhnya pernah membaca ayat itu. Rawahu Asy-Syafi'i wa ghairuhu. Hadis riwayat Imam Syafi'i dan lain. Wa qad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanina. Dan sesungguhnya ini tetap dipertahankan ya secara hukum sesuai hadis Nabi. Wa qad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanina. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merajam para pezina muhsan. Wa huma al-muradu bi-syaikh wa syaikh. Bi-syaikhi wa syaikhati. Dan penjelasan tentang pezina muhsan ini adalah orang tua laki-laki dan perempuan. Kemudian ada yang kedua, yakni wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Menasakh hukumnya dan menetapkan tulisan. Hukumnya dihapus akan tetapi tulisannya menetapkan tulisannya. Qala Allah Ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Dan orang-orang yang akan meninggal, walladzina yutawaffawna minkum, di antara kamu, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan istri, wasiyatan li azwajihim, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, mata'an ilal haul, yaitu diberi nafkah sehingga 1 tahun lamanya. Nah, ini ditaksis, diperjelas dengan firman Allah Ta'ala, nasikh di ayat yang berbunyi
yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Di sini orang-orang yang meninggal di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu beriddah, yakni arba'ata ashhuri wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Ini ditaksis, dikhususkan atau dijelaskan lagi. Kemudian ada yang ketiga, wa naskhul amrayni ma'an, menasakh 2 perkara sekaligus. Ini tulisannya juga dihapus, kemudian hukumnya juga dihapus. Kahadits Muslimin, seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu an, kana fima unzila 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna, tentang berapa kali seseorang anak persesusuan dari seorang ibu. Nah, hukum yang berlaku adalah 10 hari menyusu, maka itu menjadikannya haram baginya. Fanusikhna bi khamsi ma'lumatin yuharrimna, kemudian dinasah menjadi hanya 5 kali sepersusuan, maka menjadikan haram baginya. Wa yajuzu naskhul kitab bil kitab kama taqaddam fi ayatil iddah, dan boleh juga menasah Al-Quran dengan Al-Quran, seperti 2 ayat tentang iddah di macam kedua. Ini tentang iddah. Kemudian ada macam-macam yang keempat, yakni wa naskhus sunnah bil kitab, menasakh hadis dengan Al-Quran. Kastiqbali baital maqdisi tsabiti bisunnatil fi'liyah fi hadits sahihain. Ini seperti dalam hal menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat yang ditetapkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqbalahu fi sholati 16 syahran. Maka sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis dalam salatnya selama 16 bulan. Ini dinasih biqaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, ini dinasakh. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Kemudian ada yang kelima, yakni wa naskhus sunnah bis sunnah. Ini menasakh hadis dengan hadis. Kahadits Muslimin, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu saya, bahwa Nabi Muhammad ini pernah bersabda bahwa dahulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, maka kemudian berziarahlah. Yajuzu wa qala ba'duhum, maka sebagian ulama ini berpendapat bahwa yajuzu naskhul kitab di sunnah, maka boleh untuk menasakh Al-Quran dengan hadis. Faqaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idha hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidayni wal aqrabin. Diwajibkan atas kamu, kutiba alaikum idha hadara ahadukumul maut, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabin, jika ia meninggalkan harta yang banyak, kemudian berwasiat kepada ibu bapak dan wal aqrabin, dan karib kerabatnya. Nah, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
Kemudian nasikh biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dinasakh dengan hadis Nabi yang berbunyi la wasiyyata liwaris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini dikatakan bahwa tadi contohnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Maka dinasah fazuruha. Diwajibkan dahulu, dilarang untuk berziarah kubur, maka dinasah, dihapus. Ini diwajibkan kita sekalian untuk berziarah. Takutnya, dulu ditakutkan berziarah kubur itu disamakan seperti menyembah Lata, Manna, wal Uzza. Bukan, tetapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka fazuruha, karena orang-orang telah mampu untuk membedakan antara mana yang batil dan mana yang baik. Karena orang-orang sudah banyak yang berilmu. Kemudian pembahasan al-mabahatus tadi. Pembahasan yang keenam, yakni fil mujmal, menerangkan tentang mujmal. Ma huwal mujmal? Ini ma yaftaqiru ilal bayan, sesuatu yang masih membutuhkan penjelasan. Kalafzu quru'in min qawlihi ta'ala, seperti pada lafaz quru', ini masih membutuhkan penjelasan. 3 kali quru', dan nanti dijelaskan pada ayat Al-Quran. Min qawlihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wal mutalaqqatu, wanita-wanita yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihin, maka hendaklah dia menahan diri, atau namanya adalah iddah, thalathata quru', menunggu 3 kali quru'. Nah, di sini 1 quru' itu berapa? Kan tidak dijelaskan, masih membutuhkan bayan. Nah, ini yang dinamakan mujmal. Maka fa'innahu yahtamilul haid wal athhar, ishtirakal qur'i bainal haid wal dhuhr. Maka sesungguhnya yang disebut quru' itu mencakup antara haid dan suci. Kemudian wal bayan, sedangkan bayan ini adalah ikhraj syai'i min haizil iskal ila haizit tajalla, mengeluarkan sesuatu min haizil iskal, dari perkara yang sulit, ila haizit tajalla, ke perkara yang lebih jelas. Wa huwa anwa', dan di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, bayanu bil qauli, bayan dengan ucapan. Kaqaulihi ta'ala fi shaumit tamattu', seperti pada firman Allah ada masalah puasa untuk orang yang berhaji tamattu'. Berupa penjelasan seperti pada firman Allah Ta'ala, fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum, tilka 'asharatun kamilah. Fasiyamu thalathati ayyam, maka wajib berpuasa 3 hari, fil haji, dalam masa haji, wa sab'atin, dan 7 hari, idza raja'tum, apabila kamu telah kembali pulang, tilka 'asharatun kamilah, maka itu 10 hari yang sempurna. Kemudian ada bayan yang kedua, yakni bayan bil fi'li, bayan dengan perbuatan. Kabayani fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyatus sholati wa ghairiha, dalam memberikan contoh praktek sholat dan lainnya.
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian ada bayan yang ketiga, yakni bayan bil kitab. Kabayani maqadiriz zakah wa diyatil a'dha. Seperti penjelasan tentang kadar zakat dan diat anggota tubuh. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam bayyanahuma bi kitabil masyhurah. Sungguhnya telah ditulis dalam kitab yang masyhur. Nah, ini dapat dilihat dari sebuah hadis yang dijelaskan, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ini telah menjelaskan tentang kadar zakat dan diat anggota tubuh dengan kitabnya yang masyhur, yakni Al-Quran. Kemudian ada bayan keempat, yakni bayanul bil isyarah, bayan bil isyarah. Kaqaulihi, seperti ucapan Nabi Muhammad SAW, yakni asyahru hakada wa hakada wa hakada. Nah, Nabi itu mengisyaratkan bulan itu segini, segini, dan segini. Yakni 30 yauman, yaitu 30 hari. Kemudian Tumma a'adal isyarah fi asabi'ihi 3 marrat. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW isyarah dengan jarinya 3 kali dan menahan jempolnya pada isyarah ketiga. Ila anna syahra qad yakunu 29. Itu berarti terkadang hitungan bulan itu ada yang 29. Jadi Nabi Muhammad mengisyaratkan bulan itu segini, segini, dan segini. Nah, segini. Berisyarat. Jadi bayan dengan isyarat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.